yang gini loh, ini kan mungkin juga sering banget gue suka lihat ya, terutama di LinkedIn nih. Katanya tuh ada ada gak grup LinkedIn nih, katanya ada grup HR itu katanya mereka tuh isinya HR papan atas lah ya, dalam tanda kutip di Indonesia yang katanya tuh punya power untuk nge-blacklist orang, bro. Jangan-jangan Ini, ini HR nih, ini cewek rekruter ini nih merasa dia juga punya power seperti itu, bro. oke. Gua nggak masuk grupnya itu tuh, berarti gua bukan SR papan atas kayaknya ya. Kan lu CEO tuh di background lu Oh tulisannya iya, CEO, iya. lu bukan HR, bro. Ini gua sering share nih ke teman-teman HR nih. Jangan bikin yang aneh-aneh deh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Karena kita nggak pernah tahu kapan postingan kita viral. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan teman gue dari Bandung. Jadi kita ini lagi recordingnya podcastnya antar kota antar provinsi. Himawan Pramudita, founder manajemen SDM.net. Apa kabar bro? Halo, wih gila ya. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi Eh, tapi kita kali ini nggak usah ke studio ya. Iya, Siap, aman. waktu itu lu bela-belain datang dari Bandung ke studionya Meres Room kan, gokil. Yang gue bingung, studionya mana gue sampai bolak-balik ini mencurigakan. Karena tempatnya aja begitu soalnya. Iya kan jalur jalur masuknya tuh gang kecil gitu kan, terus Hmm, naik ke atasnya juga kan mencurigakan. hmm, Sebelum gua kontak lo waktu itu tuh, gua udah naik ke atas, hmm. gua udah buka pintunya kosong kan, gak ada orang kan, gua turun lagi, Iya, gua jaga, jaga iya, jarak tujuh. iya. Soalnya memang ya, bro, ruko seadanya, bro. Tapi luar biasa loh dengan seperti itu ternyata level sampai CEO-nya Bluebird juga datang gitu kan. Om Adek Rai juga datang gitu. Wah, ada Om Mobi juga luar biasa sih. Nah itu dia. Keren keren. Ya, itu kadang-kadang juga jadi PR buat gua karena kalau kalau gue lagi ngundang orang tuh buat datang tuh itu yang agak repot. Apalagi yang datangnya bener-bener orangnya mencolok banget ya. Itu yang agak-agak gue takut ini aja menimbulkan keramaian aja. Makanya Di sekitar itu ya di luarnya iya itu iya ya. ya itu kan biar gimana pun kan itu kan komplek perkantoran kan. Betul betul. Gitu. Nah bro, sebenarnya gue ngundang lu nih, gue pengen membahas tentang yang kemarin gue sempet kasih link beritanya ke lu juga. Gak berita sih ya, itu tuh lebih, lebih di Twitter ya. Yang ramai-ramai itu, I don't know ya, ini gue ngomongnya istilahnya apa ya, entah ini orang-orang ini kena God complex syndrome kah atau gimana gitu. Ya kayak kemarin ada satu cewek, dia rekruter, ya rekruter pasti HR lah ya. Dia ngelihat ada satu tweet ini anak mahasiswa, dia bilang oh ini gua tandain nih, pada intinya adalah dia pengen blacklist kalau orang dengan attitude kayak begini nih nggak bakal bisa masuk ke kantornya dia kayak gitu Oke. bro. Ya cuman kan ya kalau gue lihat tweet ini anak kan ya mungkin memang ini anak masih muda berapi-api ya. Dia mungkin ingin menyampaikan opini dia atau kekesalan dia karena dia masuk ke satu kampus tapi kampusnya kok begitu berantakan, dosennya katanya juga sering nggak masuk, terus tai kucing berceceran di lingkungan kampusnya. Nah tapi yang gini loh, ini kan mungkin juga sering banget gue suka lihat ya, terutama di LinkedIn nih, katanya tuh ada ada gak grup LinkedIn nih, katanya ada grup HR itu katanya mereka tuh isinya HR papan atas lah ya, dalam tanda kutip di Indonesia yang katanya tuh punya power untuk nge-blacklist orang, bro. Jangan-jangan Ini. ini HR nih, ini cewek rekruter ini nih merasa dia juga punya power seperti itu, bro. Oke. Gua nggak masuk grupnya itu tuh, berarti gua bukan SR papan atas kayaknya ya. Kan lu CEO tuh di background lu Oh tulisannya iya, CEO, iya. lu bukan HR, bro. Mantan SR, mantan Mantan SR. HR, iya, iya. Oke. Ini mungkin memang kita ini nih gue sengaja bawa pakai bajunya nih, baca nih. Higher character, train skill. Ini Wah, oke. tulisannya Iya, iya. Peter Skat, nah, ada ya Peter Skat tuh. Iya, Ini iya, iya. ini memang yang terbangun di apa namanya, kita sebagai recruiter ya, Hmm, bahwa memang kita lebih condong untuk meng-hire karakter atau attitude, melihat attitude dulu hmm, ketimbang skillnya. Cuma ada cumanya. Ini tuh untuk konteks jangka panjang ya, untuk konteks hmm. jangka panjang. Oke. Artinya jangka panjang adalah gini, kalau kita meng-hire seseorang
yang memang kita rencananya akan long term gitu ya, si posisi ini, atau dia masih junior lah yang akan kita bina, Hmm. ya kita akan bilang kayak karakter trend skill. Tapi kondisinya akan berbeda kalau kita butuhnya cepat, urgent, dan Hmm. butuhnya short term aja, jangka Hmm. pendek. Misalkan Hmm. lagi ada project, gitu kan. Lagi ada project, ketika ketika dapatnya kebetulan kandidat yang attitude-nya PR gitu, tapi skill-nya jago. Ya karena project base, jangka pendek ya kita ambil. Nah, ini yang menjadi concern. Ini yang menjadi concern. Nah, teman-teman dari recruiter itu memang eh, ngelihat bahwa yang namanya attitude itu kan sudah karakter diri ya, karakter diri, ngubahnya itu butuh PR, ya kan. Sedangkan kalau skill itu lebih mudah dan lebih cepat untuk diajari, diubah gitu, ketimbang si attitude itu. Walaupun ya skill Hmm. juga tetap butuh waktu. Makanya tadi kalau yang short term nggak cocok tuh. Kan walaupun walaupun skill bisa dilatih, tapi kan nggak seperti membalikkan telapak tangan ya, nggak cepet ya, tetap Hmm. butuh proses. Nah, ini yang dia tulis ini sebenarnya arahnya ke sana yang gue lihat nih ya, bahwa dia tuh bilang bahwa ini gue tandain nih anak seperti ini nih, sebenarnya ngelihatnya ke sana karena mungkin karakter orang seperti yang di tag itu, namanya siapa sih itu, dia mungkin secara culture nggak cocok dengan perusahaannya si recruiter ini. Ini ya rebel gitu ya. Ya Jadi mungkin ya kan kebutuhannya beda-beda ya. outspoken. Ya, 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 ya. Tapi bisa juga dia akan diterima di perusahaan lain yang secara culture-nya welcome dengan anak-anak seperti itu. Jadi tergantung juga dengan culture-nya si company ini. Karena gini kan, ada contoh contoh simpel sederhana gini. Perusahaan yang family business biasanya ya, family business itu kan kekeluargaannya tinggi. Ya, mereka suka dengan orang-orang yang proses oriented, gitu kan, yang ngerangkul, ya, yang ngayomi, sukanya begitu. Mereka kurang cocok dengan yang target oriented banget, gitu ya. Nah, orang-orang yang walaupun dia well perform di perusahaan lamanya, ketika pindah ke perusahaan keluarga misalkan, contoh gitu ya, yang memang kekeluargaannya kental banget di sana, ya itu nggak jalan. Kalian nggak culture fit kan. Pun sebaliknya, orang-orang yang memang terbiasa untuk ngayomi segala macam, ketika pindah ke perusahaan multinational company misalkan yang dia result oriented banget gitu kan, result oriented banget, jadi juga nggak jalan. Nah, sebenarnya sebenarnya semua itu kembali lagi kepada culture-nya si company itu. Mungkin si recruiter tadi nandain karena dia lihat karakter itu di perusahaannya nggak cocok. Tapi kan nggak perlu lu announce ke Nah, sosial media kan. Kalau lu gue tandain, itu karena gini loh, akhirnya kan membuat orang jadi berpikir nih ini orang lagi ini nih power play nih, mentang-mentang dia merasa punya power yang sebenarnya powernya mungkin nggak gede-gede banget atau malah sebenarnya nggak ada. Karena kan ya biar gimana pun dia masih staff lah ya, hitungannya bukan yang punya bisnis ya kan. Ya, cuman akhirnya gue ngeliat ada beberapa kali bro bermainnya kayak begitu bro. Jadi seakan-akan ya gue nih punya punya power untuk menentukan nasib orang. Dan akhirnya kan stigma-stigma yang tercipta kan ketika misalnya kita lagi mau interview kayak begitu kan kandidat dan HR ini kan HR serasa kayak lebih di atas kan. Sedangkan kandidat ini yang di bawah gitu. Jadi hubungannya tuh kayak ya itu kayak majikan sama pembantu akhirnya ya kan padahal tuh lagi interview doang. padahal padahal harusnya nggak gitu sih. Ini kalau kalau gue lihat dari sisi sebaliknya ya, gue lihat dari sisi sebaliknya nih. Si anak ini kan kalau 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 pas gue karena kepo kan, gue cari nih tentang si anak ini, dan dia ternyata waktu di sekolahnya juga juga ramai ya. Waktu di Hmm. sekolahnya atau di SMA-nya dia juga ramai, bahkan bahkan sempet, kalau gue nggak salah baca tuh ada di Detik itu diceritain, eh, nggak mau ada foto dia di buku, eh, apa namanya, buku tahunan itu ya, Ya, nggak ya, mau. ya. Karena saking vokalnya si anak ini sampai dia bikin buku. Nah, gue malah ngeliatnya dari sisi sebaliknya. Loh, justru nih si rekruternya malah hati-hati nih. Anak-anak yang seperti itu, dia dia justru malah kadangkala bisa membuat komunitasnya sendiri, gitu ya. Bisa membuat sesuatu sendiri karena dia kuat mentalnya nih. Dia 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 kuat untuk
hujat gitu. Dia kuat, dia mentalnya kuat banget ya orang ini. Si anak ini mentalnya kuat. Dia tidak mundur ketika dilarang oleh orang-orang. Bahkan di berita itu banyak yang menyarankan, udah lo santai aja, tenang aja, kalem aja. Bahkan dia maju ke meja hijau ke pengadilan di beritanya tuh. Berarti ini anak mentalnya kuat nih. Gua berpikir ini anak potensial untuk nanti mungkin akan menjadi seorang entrepreneur gitu ya, business owner. Karena memang salah satu skill set yang perlu dimiliki oleh business owner kan mentalnya harus kuat ya. Dia Hmm. gigih gitu kan. Nah, justru gue nggak sebaliknya. Ini anak jangan-jangan nanti ketika dia malah makin di atas, dia yang nandain si rekruter ini. Ya iya, itu makanya kan kadang-kadang kan bisa bisa kedudukan posisi terbalik kan, bro. Waduh. Iya kan, kalau kalau posisinya terbalik dan lu yang akhirnya lagi pas butuh kerja lu ketemu dia ya kan jadi ya bodoh-bodohnya lu kan gara-gara lu kelakuan lu merasa lu punya itu, power. itu, itu yang salah menurut gue ya Hmm. bahwa gue ngasih bocoran nih, gue ngasih bocoran nih ya. Ini secret ya. Tapi di podcast ya udahlah nggak apa-apa lah. Hmm. Kita kita HR itu recruiter ya. Gue lah minimal gue nggak tahu recruiter yang lain tapi minimal gue itu bisa punya namanya uh, publish requirement dan hidden requirement gitu ya. Jadi ada kalanya gua akan memfilter kandidat berdasarkan hidden requirement gua. Yang ini nih memang memang requirement yang harus ini. Cuman nggak bisa gua publish karena nanti jatuhnya salah. Ya. Ya ya, lu punya ini lah, ya, lu punya preference sendiri sebenarnya kan, yang which is sometimes subjektif lah ya, yang memang nggak bisa Subjektif banget. nggak bisa dipungkiri itu memang pasti akan selalu ada gitu untuk penilaian orang. Yes, yes. Tapi nggak dipublish. Ya ya. Nggak dipublish dan itu normal. Menurut gua itu normal karena kita gua pernah dalam satu posisi user gua itu minta dari kampus tertentu dan gua komplain kenapa harus dari kampus ini ya kan. Jadi jatuhnya kayak ini diskriminasi banget sih Pak, kok harus dari kampus ini begitu. Tapi akhirnya gue coba mendengarkan ke user ini ya, dia minta dari kampus tertentu, gue coba mendengarkan ternyata memang ada reason yang masuk akal, ada reasonnya yang masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Dan itu tidak diskriminasi karena memang sesuai dengan kebutuhan company. Nah tapi requirement itu nggak bisa gue publish ya kan. Hmm. Nah, si recruiter ini kalau memang nggak mau ya pengen ada filterisasi anak karakter kayak ini, ya silahkan masukkan ke hidden requirement kamu. Filterisasinya nanti ketika dia ngelamar gitu ya, tapi jangan dipublish gitu. Ya ya, betul 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 betul. Dan yang gue lihat juga sebenarnya itu dia nge-tweet begitu itu kayak seakan-akan itu on behalf company dia. Nah, gue nggak tahu itu lanjutannya company tahu atau enggak. So. Wah, itu bahaya loh, itu bahaya loh. Iya kan, Kadang-kadang seakan-akan dia mewakili company-nya kan, kalau lu baca betul. tweetnya kan. Ah, iya juga ya. Karena dia bilang gitu ya, apa namanya? Hmm. Eh, gak akan kuizinkan masuk di kantorku gitu ya. Iya, iya. Kalau nggak salah gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini, ini, ini gua sering share nih ke teman-teman HR nih. Jangan bikin yang aneh-aneh deh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Karena kita nggak pernah tahu kapan postingan kita viral. Betul, betul. Kita nggak pernah tahu ya kapan postingan kita viral. Apalagi kalau postingan postingan kita udah di repost sama e-commerce gitu kan. Wah, siap-siap gitu. Hmm, iya, iya, iya. Hati-hati karena kalau udah viralnya nama pribadinya dia itu bisa jadi akan menjadi interpretasi dari nama perusahaan di tempat bekerja. Netizen kita kan jago ya untuk nyari siapa dia, Hmm, kerja di mana, itu bisa kebawa perusahaannya. Karena nanti eh, bisa jadi ini kita ngomongin, gue ngomongin yang worst case skenario nya ya, bisa jadi nanti ada entah siapapun yang akan memanfaatkan kesalahan itu untuk memviralkan dan menyebutkan, oh perusahaan ini sangat diskriminasi. Wah, hati-hati. iya, betul, betul, betul. Gue tadi mau nambahin ini sedikit. Hmm, Eh gue pribadi di HR udah lebih dari di bidang HR udah lebih dari 13 tahun dan gue nggak pernah ketemu secara pribadi ya komunitas atau teman-teman HR yang kita punya list data-data orang-orang yang kita blacklist nggak ada sih. Iya,
Tapi Nggak itu tahu kan, kalau tapi ada, woi keren juga tuh kayaknya tuh. iya, Gimana update tapi status? kan tuh yang suka digembar-gemborin kan, katanya nanti di blacklist di grup, gue nggak tahu grupnya dalam bentuk apa, ya, WhatsApp grup kah atau Telegram atau mereka jangan-jangan punya Discord, ya kan nggak tahu juga. Tapi lucu aja gitu, karena seberapa besar sih power lu sampai bisa lu nggak apa ya, lu menjatuhkan orang gitu loh. Karena kan kalau kayak case-nya anak tadi kita juga sempat bilang ya, kan bisa aja dia nggak memilih untuk kerja di kantor Hmm, kan. hmm, hmm, Iya kan, hmm. kan bisa aja ya tadi lu juga bilang dia mungkin buka bisnis sendiri ya. Nanti kalau dia buka bisnis sendiri, lu lagi suwe aja nih, lagi sial, lu melamar tempat dia dan lu ketemu dia, kan lu malu banget itu kan. Iya dong. Iya kan. Tapi gini, fakta pahitnya adalah eh, recruiter itu memang punya punya power untuk tidak memproses seseorang. Hmm. Hmm. Fakta Hmm. pahitnya itu karena kan kita di Indonesia khususnya yang gue tahu kita masih mostly itu adalah ngefilternya manual ya, ngefilternya manual. Hmm. Walaupun kita pakai aplikasi, pakai ATS segala macam, kita sort, itu kan cuman sortir aja kan datanya. Dari 100 pelamar, misalkan kita sort, kemudian dapatlah 10 pelamar gitu ya. Kan tetap yang akan memanggil kan manual saya sebagai recruiter. Maka fakta pahitnya, walaupun tadi kesannya nggak baik bahwa lu kok kayak seperti yang menentukan nasib orang ya, tapi fakta pahitnya adalah memang masih di Indonesia itu masih manual. Jadi yang menentukan kandidat A, B, C ini dipanggil atau tidak, itu juga recruiter. Sebelum gini, simpel lagi nih, sebelum dia kasih itu nama-nama kandidat ke user, kan dia bisa filter dulu tuh. Hmm. Betul, Dia betul. nggak suka. Nah, kalau sudah nyampe ke user, memang recruiter udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau usernya bilang panggilkan anak ini, ya udah kita panggil. Hmm. 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 Cuma gue penasaran bro, terus tadi kan lu 13 tahun di HR, nah, sampai lu akhirnya kan lu bikin kayak pelatihan buat manajemen SDM kayak gini ya. Tapi di awal-awal mungkin ya, lu baru lulus kuliah, lu baru jadi HR, lu pernah juga ngasih merasa, ya walaupun mungkin lu nggak publish kayak si cewek itu ya di Twitter ya, gue tandain lu. Tapi lu pernah nggak sih lu sendiri secara pribadi lu merasa, ah, gue punya kekuatan nih, gue punya kuasa nih untuk menentukan orang ini maju atau enggak. Oh, orang ini first impressionnya menyebalkan nih. Lu pernah nggak juga nggak sih ngerasain hal yang kayak gitu? Secara positif way pernah. Maksud gue gini, eh, gue pernah dapat, ada anak nih, gue masih ingat mukanya. Gue gak pernah ketemu, tapi dia ngebom email terus tuh ke email gue. Oh, Apapun, spam. apapun, ya spam, apapun lamaran yang gue buka, dia ngelamar. Hmm. Gue Hmm. pernah penasaran, gue buka kan, dan gue lihat kualifikasinya nggak cocok. Mohon maaf, eh, requirement yang gue minta bla 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 bla, dia speknya beda gitu ya, nggak cocok lah, pokoknya nggak cocok. Ya, dia terus dan gue melihat bahwa eh, orang ini nih secara secara culture-nya nggak akan cocok di perusahaan gue saat itu, ya Hmm. nggak akan cocok karena tipikalnya bukan orang yang seperti ini yang dibutuhkan. Pun ternyata tambahannya kualifikasi dia juga nggak memenuhi. Ya akhirnya gue nggak proses, udah kualifikasinya nggak memenuhi, skillnya berarti kan dia nggak memenuhi, karakternya juga nggak memenuhi, ya gue nggak proses. Gue juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, sehingga ketika gue buka lowongan apalagi dia ngelamar, udah mesti nggak gue buka tuh. Ya bahasa bahasa, Hmm. bahasa Hmm. negatif Hmm. tadi kan udah gue tandain orang itu. Tapi Iya, gue iya. nanti gue nandain dalam positif way ya bahwa ini memang skillnya nggak match, kemudian karakternya juga nggak cocok dengan company gue saat itu. Hmm. 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 Mungkin ada kejadian lain juga tuh yang gue juga ada kasih ke lu juga tuh ya, yang gaji ditahan nih. Kalau Hmm, kalau ini cewek nggak kasih foto telanjangnya dia, foto bugilnya dia nih ke oknum HR ini ya. ya. Nah, itu kemarin sempat gue liat ada lanjutannya loh. Jadi akhirnya ini cewek resign ya, resign. Katanya emang gajinya juga nggak diambil. Tapi dia sempat dapat kayak screenshotan WhatsApp gitu. Dia jadi kayak walaupun itu diburumin ya, tapi kurang lebih kalau yang gue tangkap adalah ya itu foto dia lagi di WC gitu loh. Oh my God. Berarti Iya, pasang di sana.
Bisa jadi ya. Nah, gue nggak tahu tuh itu mereka pasangnya gimana terus segala macam. Tapi kan ada permainan power juga di situ kan, karena kan si oknumnya HR-nya ini kan menggunakan power dia. Kalau lu nggak kasih, gua nggak transfer gaji lu nih. Tapi ini juga jadi pertanyaan gue, bro. Memang HR punya sejauh mana power untuk bisa kasih gaji atau enggak, bro, ke karyawannya? Emang bisa sampai kayak gitu ya? Bisa sih. Bisa banget. Bisa, bisa dalam pengertian gini. eh gue juga nggak tahu tuh dia dia perusahaannya level yang seperti apa ya. Kalau Hmm. memang sudah sistem sistem ya ada PR sih, ada PR untuk nembus itu ya, ada PR. Hmm. Tapi kalau masih masih manual, walaupun walaupun sebenarnya kalaupun sudah sistemnya sudah bagus pun juga masih ada celah gitu, masih ada celah. Misalkan misalkan kan gini, ketika ada karyawan resign keluar, pokoknya karyawan di PHK ya, Hmm. itu kan HR itu punya yang namanya pertama exit interview ya untuk ngecek. Yang kedua adalah exit clearance untuk memastikan dia nggak ada tunggakan sama sekali, gitu Hmm. kan? Tapi bisa jadi dia masih punya cicilan utang ke koperasi kantor kah atau ke kantor, atau dia ada kewajiban yang belum ditunaikan, atau dia bawa asetnya perusahaan belum dikembalikan. Ya apapun itulah ya. Di exit clearance itu bisa kita bunyikan bahwa ya ini tahan deh gajinya. Itu bisa, itu bisa. Ya, tapi kan itu karena ada utang kan. Tapi kalau ini kan dia minta Iya, sesuatu. maksudnya kan bisa dimanipulasi. Iya, 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 iya. Ketika apalagi manajemennya atau siapapun lah begitu percaya dengan HR-nya tanpa tanpa cross check lebih detail ya, jadi sistem cross checknya nggak ada, dia cuma based on satu paper bilang bahwa ini ditahan dulu ya sudah. Apalagi apalagi kalau kalau orang payroll-nya itu ada di undernya dia, jadi misalkan HR manager nih Hmm. ya, yang ngurusin penggajian itu anak buahnya dia tinggal ngomong, si si X ini tahan dulu gajinya, dia ada tunggakan, tinggal ngomong gitu aja beres sudah, ditahan gajinya. Oke, iya, 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 iya. Sama Ada orang payrollnya ya. iya. Atau Hmm. kalau orang payroll-nya ada di departemen lain, misalkan kadang ada di finance gitu ya, itu juga bisa ngomong, itu ditahan dulu deh. Kan tinggal ngomong aja. Dia ada ini ada tunggakan misalkan gitu ya. Hmm. Atau ada Hmm. apa? Nah, mereka juga umumnya sih tidak banyak nanya ya. Kenapa? Ada apa? Buktinya mana? Nggak sampai sejauh itu. Mengiyakan saja. Umumnya gitu. Betul, betul. Makanya memang ya, fakta pahitnya lagi ya punya kewenangan itu dan bisa disalahgunakan. Hmm. 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 Ya, cuman cerita kayak begini kan akan ada terus nih, bro. Nggak ada habis-habisnya nih, bro. Dan ya gue tahu lu juga udah nggak kerja sebagai HR lagi. Lu lebih kasih ke pelatihan-pelatihan untuk HR juga sebenarnya. Ya, Tapi kan berarti ini PR untuk pekerjaan lu ini kan jadi makin banyak, bro. ya. Gua selalu nyampaikan ke peserta gitu ya, ke member gua bahwa kita harus jadi SR yang baik. Kenapa? Karena pertama kita nggak pernah tahu nanti karyawan kita atau tim kita itu atau siapapun dia nanti kita akan menjadi apa, kita nggak tahu. Yang kedua kita jangan ngasih investasi jelek. Ya kalau dapat doa jelek gitu kan nggak baik gitu ya. Gua ngajarin itu walaupun memang eh, masih banyak HR yang memang ya nggak seperti HR seharusnya gitu. Hmm. Hmm. Karena gua pun pernah ngalamin dapat 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 apa namanya cerita langsung bahwa eh, sebagai recruiter itu punya potensi banyak untuk fraud gitu. Ah, Punya potensi. fraudnya gimana kalau rekruter? Kalau mungkin ada beberapa Mau divisi diajarin lain, nih. ya gimana gimana, bro? Kasih tahu dong. Siapa tahu kan ini. Kalau divisi lain yang mungkin yang memang lahan basah, gue masih maklum lah. Nah, SR apa yang mau difraudin, bro? Hah? Gampang, Apa? gampang. Apa? Ini boleh nih gue share deh. Apa Nah, gue gimana? gue disclaimer aja ya, jangan dilakukan ya teman-teman. Ya, teman-teman business owner, tolong cek SR kamu gitu ya. Dan ini akhirnya ketahuan. Jadi eh, memang rekruter itu juga termasuk lahan basah loh. Dari mana? Dari kandidat. Kita bisa buka minta uang loh dari mereka loh. Kamu mau saya proses nggak? Bayar sekian. Oh, minta duit di itu. Dan itu angkanya gede loh, bro. Gede loh, seriusan. Tapi Apalagi kan, lo kalau lo tapi apalagi lo sorry, kerja di perusahaan yang banyak karyawannya ya. iya ya. Tapi kan sering kan kalau ada perusahaan buka lowongan kan sering ditampilin tuh.
ditulis Nggak kalau pakai ini biaya. itu ya jangan nggak memungut pembayaran kan? Eh, ini recruiter. Recruiter itu sudah terbiasa ketemu orang banyak bro. Mm-mm. Dia bisa kerja karakter, mestinya ya. Ini fakta pahitnya teman-teman business owner, teman-teman manajemen kalau jagain ini, mereka bisa lihat calon korbannya mana yang bisa dideketin secara personal. Mm-mm. Kelihatan bro. Kan kita rekruteran udah biasa ketemu orang banyak nih, ya kan? Kita udah terbiasa ketemu orang banyak, kita bisa melihat, wah orang ini bisa nih, gue deketin aja. Lo mau diproses nggak? Ya, ini prosesnya ada panjang nih. Paling nggak kalau lo pengen lolos ke tahap ini, siapin dana sekian. Bisa bro. Dan itu terjadi. Banyak, banyak. Oh, Makanya oh. makanya gue waktu itu pernah jadi recruiter, gue bilang ke tim ya, waktu itu ke tim juga yang recruiter yang lain, gue bilang, tolong kita saling menjagain, kita saling ngingetin. Ya. Kalau sampai ini terjadi, gue langsung di fraud, dijadikan fraud, itu langsung di PHK. Dan itu kejadian, pernah kejadian. Hmm, 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 hmm. Gede loh. Gue juga mikir kan duitnya seberapa sih? Hmm. Pasti itu ratusan juta loh. Oh, ratusan juta ya? Iya. Karena Oh, rekrutmennya kan banyak. iya iya. Itu kan biasanya mungkin ini kali ya yang model-model walk-in interview tuh. Jadi siapapun boleh datang tuh. Ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya potensi orang yang datang banyak. Oh, Ya oh. kita tinggal pulang aja, tinggal mengalih. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman HR ya. Tolong. Oh, oke. Ya, ya, ya. Tapi kan ini jadi knowledge juga buat kita-kita yang bukan HR atau mungkin yang lagi nyari kerjaan. Jadi tahu ada modus-modus kayak begitu kan. Iya, iya. Tapi Itu ya, itu tadi gue bilang, hmm, karena memang fakta pahitnya adalah sebenarnya rekruter itu bisa untuk memuluskan sesuatu gitu ya. Dia bisa memilih untuk memproses dokumen ini, si anak ini dia bisa memilih untuk tidak. Kan dia yang menentukan nih. Ini kalau apalagi hmm, kalau masih manual banget ya. Kalau semuanya sudah by system, ujiannya by system, ya itu ya mestinya lebih lebih aman, gitu kan. Tapi kalau masih manual dan banyak kan di Indonesia masih manual, apalagi pabrik-pabrik yang jumlah karyawannya ribuan gitu ya, itu banyak banyak kan masih masih manual, itu makanan empuk. hmm. Ya, ya, ya. Ya, akhirnya kan profesi ini kan jadi lagi nggak buat semua orang kan bro nggak ya gue selalu bilang nggak semua orang tuh bisa dikasih power dan fame karena akhirnya jadi merasa itu God kompleks lah atau power syndrome lah oh gue jadi punya kekuatan gue punya kuasa nih orang jadi nyari gue gitu kan itu kan akhirnya nggak bisa semua orang kayak gitu kan jangan-jangan justru kalau mau jadi SR sebenarnya yang harus dites psikologinya tuh paling lengkap tuh SR dulu bro. Iya, gua kemarin baru ngobrol ke salah satu business owner, Mm. eh, habis ngisi ngisi kelas di teman-teman business owner, ada satu business owner dia kena fraud berapa M gitu, gue lupa deh, 1 M atau dia dua kali fraud, ada yang 1 M, ada yang 10 M, gue lupa ini yang mana ya, antara itu, pokoknya udah hitungannya M, dan itu yang melakukan adalah HR. Hmm. Hmm. Gila, HR yang harusnya manusia di kantor itu yang paling manusia gitu ya, tapi Iya. ternyata yang paling kacau dia melakukan fraud, hitungannya gede sampai miliaran, hitungannya luar biasa, dan si business owner itu akhirnya ketika mau mencari SR lagi dia ada sedikit traumatik juga, gimana Hmm. caranya untuk gue dapat SR yang nggak kayak gitu, jangan-jangan nanti dia fraud lagi. Iya, iya. Ini gue tapi gue juga baru denger bro, SR melakukan fraud sampai nilep duit tuh gede-gede tuh. Gue jarang, hampir gak pernah gue denger bro. Gila. Bisa ternyata bisa. Ya, itu bahayanya di sana, Hmm. karena kan kita kadang-kadang lemah dengan asumsi bahwa orang SR itu orang baik ya, karena SR itu orang baik sehingga kasih kepercayaan tinggi itu. Nah, kontrolnya yang akhirnya jadi kurang, itu yang bahaya, itu Iya yang sih, bahaya. bener bener bener. Gak semua HR tuh baik, kadang ada yang cepu soalnya. Makanya kadang kan akhirnya ada orang-orang ketika misal lagi ada masalah di kantornya atau di kerjaannya kan kalau disuruh cerita, mereka pada nggak mau cerita ke HR karena takut dicepuin bro. Iya kan? Karena takut nanti Tandain juga. gue cerita, ya suka nggak suka ya. Kan yang ngegaji lu itu kan adalah bos kan atasannya dia kan. Ya
kadang-kadang kan nggak bisa berimbang bro antara dia di tengah-tengah kan. Kalau ada yang bilang harus di tengah-tengah, tapi kan tetap aja yang bayar dia, yang gaji dia kan si bosnya. Ya, iya, Kalau memang. kalau dia kalau dia terlalu belain karyawannya, ntar yang ada bosnya sebelah sama dia malah dia yang di kick ya kan. Itu kan jadinya dia kehilangan pekerjaan bro kan. Ya, ya, kadang-kadang kan kejadian-kejadian kayak gitu bro. Itu yang pada akhirnya kita kembali ke hati ya, ke hati kan. Pilihan kita untuk apakah bukan idealis, yang idealisnya bukan, tapi kita pilihannya adalah apakah kita mau ngikutin hati nurani kita untuk tidak menganiaya orang lain, atau kita memilih menghilangkan hati nurani kita dan memilih bos kita yang aniaya orang lain. Itu pilihan sih, itu pilihan. Karena memang HR itu di posisi yang dilematis kan, harus di tengah-tengah, tapi pada prakteknya kan di tadi yang lo bilang bahwa memang yang bayar adalah manajemen, yang bayar adalah bosnya. Bahasa gampangannya lo gua bayar kata bosnya gitu kan, masa lo nggak nurut gua kan gitu ya. Tapi ketika yang dikasih perintahnya adalah yang nggak baik, ya itu ya gimana ya, gue pernah ngelamar ke suatu perusahaan, lagi interview nih, lagi interview, dan gue happy banget, itu perusahaannya perusahaan gede, gue pengen banget masuk ke sana. Di interviewnya itu dia ngomong gini, Fahim, gimana kalau ada perintah dari bos, saya nggak mau lihat itu karyawan ini, besok pecat. Fahim pecat nggak? Gue bilang, ya tergantung alasannya apa. Nggak ada alasan. Pokoknya harus dipecat. Harus. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Pokoknya harus pecat. Ya, akhirnya gue bilang, saya nggak cocok dengan perusahaan ini. Udah, gue nggak lanjutin proses interviewnya. Karena nggak bisa, kalau gue pribadi nggak bisa. Asal mencat aja tanpa ada alasan. Kalau alasannya ada dia melanggar, ya keluarin. Gue udah biasa mencat orang karena dia melanggar. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Itu pilihan kita. Hmm. Pilihan kita. Oke bro, jadi pilihan-pilihan berarti kan kembali lagi ke lu masing-masing lah ya sebagai ini kan, sebagai lu yang mau menjalankan profesi ini kan, profesi HR di sini konteksnya kan. Tapi gua kayaknya belum pernah nanya ini juga ke lu sih bro. Kan lu akhirnya keluar, nggak lagi Mhm. menjalankan profesi sebagai HR di perusahaan, tapi lu malah lebih memilih untuk kasih pelatihan-pelatihan Mhm. manajemen SDM bro. Kenapa bro? Apa karena lu udah fuck up banget kerja di kantor atau gimana? Ah, kalau kalau gue kebetulan berada di perusahaan-perusahaan yang baik-baik saja. Oh Semua oke. perusahaan yang gue ikuti itu, entah kenapa ya, itu rezekinya dari Allah, bahwa yang gue ikuti itu perusahaan yang mereka ngikutin undang-undang juga. Jadi fine fine aja, tidak ada yang aneh-aneh gitu di sana, aman. Cuma pada akhirnya kenapa keluar? Sebenarnya dulu karena COVID. Gue recruiter waktu itu, per bulan itu gue bisa rekrut 100 sampai 400 orang, bukan rekrut, hari kandidat ya, 100 sampai 400 orang sebulan. COVID lagi gila-gilanya pertama kali, ya gue Parno akan ketemu orang asing gitu ya. Akhirnya Hmm. gue resign. Gitu. Tapi di sisi lainnya, gue juga ada kegelisahan karena waktu itu gue udah membangun manajemen SDM.net ini dan sudah banyak yang pembacanya. Gue ada kegelisahan, masih banyak waktu itu yang menjadi pesan gue dulu gini, masih banyak HR di Indonesia yang nggak paham undang-undang. Itu banyak banget. Nggak paham Jadi undang-undang. Oke. nggak paham undang-undang. Padahal undang-undang itu harusnya adalah basic rules-nya ya, ground rules-nya di perusahaan, di SR itu kan dari undang-undang itu loh. Contoh ngomongin uang-uang apa namanya, upah minimum gitu kan, ngomongin ngomongin uang lembur gitu kan. Itu masih banyak banget SR yang nggak tahu gimana seharusnya. Karena ketika gue pasang artikel waktu itu ya di tahun 2016 2017, ketika gue pasang artikelnya, gue share ke grup-grup SR, itu yang baca banyak banget dan mereka akhirnya banyak bertanya. Dulu di tahun 2016 2017 2016 ketika gue bikin manajemen SDM.net itu belum seperti SR seperti sekarang. Grup-grup SR ada begitu banyak, grup WA-nya, komunikasinya juga udah enak, bisa nanya kemana-mana. Dulu belum sebanyak itu. Banyak yang nggak tahu karena zaman dulu pelatihan SR itu kan mahal-mahal jutaan gitu ya. Belajar undang-undang itu banyak yang nggak ngerti. Nah, disitulah akhirnya gue punya punya panggilan jiwa mungkin bahasanya ya. Kayaknya gue harus berbagi nih karena gue backgroundnya hukum, ya gue insya Allah relatif memahami undang-undang lebih lebih mungkin lebih mudah dibandingkan teman-teman yang non hukum. Akhirnya gue berbagi ke mereka dan perusahaan sampai sekarang. Karena Hmm. banyak banget ya. Hmm. Mohon Hmm. maaf kalau ngomongin disensor, boleh disensor. SR yang brengsek itu banyak banget. Hmm. Ya, 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 ya. Karena gue juga beberapa kali denger yang diangkat SR kadang-kadang nggak ada basic
psikologi sama Oh sekali, banyak, iya kan? Jadi ya kadang-kadang bukan nggak sekedar random people diangkat aja udah yang penting banyak, jalan. banyak banget, itu banyak banget. Nggak ada background HR sama sekali, ya. Ada SR yang ditunjuk karena memang dia kepanjangan tangan dari manajemen. Ada. Jadi Hmm. dia mau backgroundnya apapun dipilih. Tinggal nanti tergantung si manajemennya. Kalau manajemennya baik-baik saja, ya dia akan ikut baik-baik saja kan. Tapi kalau manajemennya tidak baik-baik saja, ya itu akan menjadi kepanjangan tanganan untuk ya bahasa bahasa gua adalah nganiaya karyawan akhirnya. Dan itu banyak loh, banyak banget, banyak banget, banyak banget. Wah kalau kalau ngomongin trik-trik bukan trik-triknya ya, praktek di lapangan yang ngawur-ngawur itu edan-edanan. Ada kemarin gua ada yang curhat ke gua di kontraknya itu ditulisnya gini, dia dia kalau nggak perform di PHK oleh perusahaan dan nggak dapat apa-apa ya di kontraknya. Tapi kalau dia resign, maka dia harus majuin 30 hari sebelum hari resign-nya, itu masih normal, harus dapat persetujuan dari bosnya, dan kalau disetujui dia harus bayar penalti sekian juta. Gede banget angkanya. Hmm. Kan nggak fair. Dan itu contoh sederhana, itu banyak terjadi. Ada lagi di kontraknya dipersulit dia untuk keluar. Di pasal yang lainnya disebutin jam kerja lo itu dari jam 9 sampai jam 6 sore, ya. Nah, masih masih kelihatan oke lah ya. Cuman di bawahnya ada bintang, tulisannya gini. Konyol deh, tulisannya gini. Manajemen bisa menyuruh kerja lebih dari itu dan tidak boleh ditolak. Dan prakteknya dia pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Hmm. Edan Hmm. gue bilang. Itu ya, ya kan tadi yang ngurusin HR dong. Ya begitulah. Masih banyak yang begitu. Makanya gue juga senang ketika lo ajak di e-commerce atau di sekarang di Talk to Talk ini, gue pengen pengen gue juga pengen mengedukasi teman-teman karyawan ya. Kalian kalau ketemu SR-SR seperti itu ya lawan lah, gitu kan. Kalian harus tahu aturan undang-undangnya bagaimana, pelajari itu, ketika ketemu dengan yang melanggar-melanggar ya lawan lah. Ya minimal DM e-commerce lah biar di-publish Ya, gitu itu kalau kan. nggak videoin aja, rekam, akan Nah, kuviral. videoin. Ya kan ada kan meme tuh akan kuviralkan kau jing. Ya gitu lah. Karena Eh, kadang-kadang pakai kekuatan kekuatan dari itu saya ya, kekuatan hukum mungkin repot karena kan hukum itu formilnya itu ada proses ya, prosedur eh. yang biayanya lumayan. Tapi kalau kalau pakai kekuatan netizen, kekuatan viral itu kan lebih cepat biasanya tuh. Ya cuman akhirnya negara kita ini jadi apa-apa harus viral dulu bro, viral viral base dulu, kalau baru ditanggepin, kalau kalau nggak di ini ya gimana ya, karena kadang-kadang kan ya, kayak tadi kan banyak faktor ya, kayak tadi lu bilang kan dari kitanya mungkin juga nggak tahu, nggak paham dengan peraturannya kan, dan akhirnya ada orang yang manfaatin jadi semena-mena. Cuman ya sebenarnya zaman sekarang ya, kayak tadi kan juga lu bilang ya, kalau sekarang ini kan lu nggak bisa terlalu macem-macem bro. Lu sekarang petentang petentengnya. Kalau ada orang memang pengen speak up aja. Dan lu kalau udah ketahuan kan habis lu sebenarnya. Dan tapi masih ada aja orang-orang yang berpikir mereka itu nggak akan bisa disentuh sama sekali sih. Ya mungkin secara hukum susah lah disentuh lah. Tapi kan secara moral dan secara lu keramaian viral di sosial media kan lu kan bakal kena bro. Dan netizen kadang-kadang lebih kejam, ya kan? Tapi kan kita di Indonesia pertama budaya orang Timur ya yang suka sungkan gitu ya. Yang kedua kan kita juga ada resiko ditandain kayak tadi. Iya, Ya, tapi kan ya makanya harus anonim. sungkannya kita tetap aja kalau di sosmed kan pada barbar juga kalau ngomong. Iya sih. Iya kan? Nah, maksud gue gini, ada beberapa orang yang memang akhirnya tidak mau urusan panjang gitu ya. Ah Eh, udahlah, mending gue pergi aja. Ini memang gue lagi apes, pergi aja. Itu banyak yang begitu. Walaupun sebenarnya dia bisa untuk speak up, gitu kan. Tapi kan dia juga mikir resiko juga ya. Ketika dia speak up, namanya ke publish, kan bisa tadi. Jadi jangan-jangan nanti malah jadi di blacklist, ya hmm, kan? Karena gini, ini juga fakta pahit ya. Ini juga fakta pahit ya. Fakta pahitnya adalah yang gue temuin, mostly perusahaan itu, gue nggak bilang SR-nya ya, tapi gue bilang perusahaannya, mostly perusahaan itu kurang suka dengan orang-orang yang vokal, ya kan? hmm, Mostly. Kenapa? Karena kan mindset.
basic mindsetnya. Basic mindsetnya itu kan gini, ketika gue ngerekrut karyawan, gue ngerekrut tim, kan tujuannya untuk bantu gue, ya kan? Untuk sama-sama bantu gue, bukan untuk nyalahin gue. Betul. Ya. Maka 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 basic mindset itu akan muncul menjadi di lapangannya dari sisi HR adalah kita akan memilih orang yang kita tidak bukan akan kita tidak memilih orang yang terlalu vokal gitu. Kita khawatir. Akhirnya kan menjadi kemana-mana tuh kan. Akhirnya kan menjadi kemana-mana. Makanya itu juga teman-teman yang apa namanya mau speak up juga mungkin mikir kalau gue speak up nanti gue tadi jangan-jangan gue nanti ditandain nih gitu ya. Resiko Hmm. juga buat diri dia. Maka banyak yang memilih untuk anonim ya. Gue sih mendukung kalau yang mau anonim sepanjang fakta yang diberikan bukan sekedar hoax gitu ya itu bagus Hmm. untuk karena untuk jagain kayaknya teman-teman e-commerce lakukan ketika ada yang speak up masalah macam-macam kemarin ya. Sampai gue terjebak dengan yang E-nya dua itu ternyata gue juga salah tafsir. Oh iya 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 iya. E-nya dua tuh, Salah yang duanya itu tuh memang wadidaw banget sih itu sih. di jauh banget itu kan luar biasa tuh. Masa orang resign harus ini pemberitahuannya 6 bulan sebelum dia mau resign kan bego itu kan. Jauh banget gitu. Itu jauh banget tuh. Gitu didenda lagi kalau lu resign. Oh, ya lu pikir aja kan. Nah, kalah mereka di pengadilan akhirnya kan. Ya iya karena nggak make sense. Kalau mereka Hmm. juga nggak make sense. Nah, gitulah. Jadi ketika bisa speak up lah. Tapi gua tetap tetap bilang bahwa kan lu juga ada kebutuhan nih yang karyawan yang speak up ya, lu juga ada kebutuhan untuk menjadi pekerjaan kan. Maka ketika lu speak up pun juga pakailah cara-cara yang aman juga buat lu gitu. Jangan sampai nanti jadi blunder karena tadi fakta pahitnya kita pun sebagai SR juga kadang-kadang kita akan memilih memilih kita kan ada yang namanya background check ya, background checking gitu ya, sosial media checking walaupun mungkin nggak semuanya melakukan, tapi untuk posisi-posisi tertentu atau kadang-kala kita pas lagi longgar ya ngecek gitu ya. Nah kalau pas gua ngecek, misalnya pas kita recruiter, kita SR ngecek sosial medianya dan dia ternyata vokal gitu kan, itu kita juga biasanya jadi mikir bahwa dia kan benar cocok atau bukan ya buat buat company karena takutnya nanti malah malah melihara anak macan kan. Hmm. Iya, 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 iya. Ya make sense sih sebenarnya kayak gitu sih. Tapi ini mungkin terakhir kali ya. Tapi ada di titik di mana gini bro, kalau yang misalnya gue yang alami lah ya, lu di hire untuk solve problem yang ada di company itu kan. Ya kadang-kadang kan problemnya sebenarnya problem-problem yang basic sih bro, kayak misalnya bisnis lu value-nya nggak jelas, mau gimana, brandingnya aja kagak ada gitu kan. Dan sebenarnya itu yang harus di solve bro, itu yang harus dikerjain. Tapi kalau kita disuruh nggak vokal dan kita nggak ngomong kalau kesalahannya di situ dan si business ownernya atau bosnya ini denial, kan akhirnya nggak ketemu kan itu, Hmm. ya kan? Akhirnya nggak ketemu kan? Akhirnya jadi kayak ini, jadi ayam sama telur. Mana nih yang mau diinin? Ya nggak, karena satu denial, yang satunya lagi nggak boleh vokal. Ya akhirnya ya udah itu company ya akan terus ngebadut terus sampai bangkrut, sampai tutup. Iya. Karena memang kalau siap dengan culture punya punya devil advokat sebenarnya no problem sih sebenarnya ya kalau memang Hmm. manajemen eh, kalau di Amerika kan biasa tuh namanya istilahnya devil advokat kan biasa ya bahwa Hmm. punya tim yang ngasih sudut pandang berbeda terus dia Ya. akan memikirkan logiknya itu kan biasa ya kalau misalnya di Indonesia kan belum terbiasa dengan itu banyak banyak bisnis owner itu manajemen yang gue temuin khususnya yang memang secara bisnisnya bukan yang gede-gede banget gitu ya mereka memang orientasinya bukan ke people gitu mereka orientasinya ya murni ke bisnis aja tidak memikirkan terkait dengan people-nya maka maka ya mereka perlunya orangnya adalah yang betul-betul 100% nurut ya which is ketika ketika nyarinya orang yang 100% nurut padahal dia punya kebutuhan lain dia melakukan sesuatu yang salah gitu ya ketika dapat orangnya dia nyarinya orang yang nurut ya akan salah terus kan. Uh, zaman sekarang itu ada satu tren bro di rekrutmen ya Hmm. ada satu tren di teman-teman job seeker nih itu istilahnya adalah employer branding Iya, istilahnya iya, ini iya, iya. ini Banyak banyak lagi ini di ini kan jadi eh tren itu kan.
akhir-akhir ini menjadi tren nih di 1-2 tahun terakhir ini, dan gua memprediksi sih insya Allah ke depannya juga akan jadi permanen tren sih ini kelihatannya, Hmm. karena memang kita secara natural itu akan, kalau mau kerja di perusahaan mana, kita akan lihat dulu kan, ini perusahaannya benar apa enggak gitu. Nah, Hmm. zaman sekarang zaman informasi mudah diakses, ini anak-anak muda ini job seeker segala macam, mereka banyak yang ngecek dulu ketika ketika mau ngelamar ke perusahaan mana, mereka ngecek di perusahaan apa. Nah, artinya ketika ketika perusahaan lo manajemennya bobrok, gitu kan, manajemennya bobrok dan itu ke publish, gitu ya, itu ya udah mesti akan jadi blacklistnya bagi si job seeker. Gua pernah ketemu ada satu aplikasi, gue lupa namanya apa ya, mungkin lo Glass, tahu ya, karena ini Glassdoor. bukan Glassdoor juga tempatnya. barbar tuh Glassdoor. FOMO. FOMO ya, FOMO, 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 Ya, FOMO. Glassdoor sama FOMO mah barbar lah itu. Nah, itu kan itu kan cerita apa adanya kan. Iya, iya. Dan lo kita mau join di FOMO, yang gue waktu itu gue ikutnya FOMO, itu kan kita harus pakai login email kantor. Iya, iya, iya. Kita pakai email sendiri pribadi kan, pakai email Hmm. Gmail nggak bisa. Nah, itu kan kelihatan tuh akhirnya tuh. Bobroknya apa? Ya orang akan memilih, kan orang akan memilih kalau memang ternyata dalamnya manajemennya bobrok, tulis kelihatannya manis, dalamnya ternyata busuk gitu kan. Ya udah, nggak akan lanjut ke situ. Makanya employer branding sekarang menjadi satu tren baru di rekrutmen, untuk menarik perhatiannya karyawan dan juga mempertahankan karyawan yang ada di dalam. Iya, betul, betul. Tapi ya balik lagi kalau employer branding lu cuman nge-branding tapi kosong ya sama aja, bro. Sama aja ketika nantinya akan viral juga kan, ya Iya, just di iya. promo tadi lah, Jadi gesture itu. jadi backfire ke yang apa yang lu udah share as a content employer branding lu akhirnya kan. Cuma ada cumanya bro, cuma Hmm. orang Indonesia itu lupa. Oh iya sih, bener. Jadi kalau udah dulu viral, habis itu Hmm. udah hilang, nggak pernah ada info lagi, nggak diviralin lagi, Hmm. ya baik-baik saja. Iya, 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 betul, 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 betul. Kadang-kadang repotnya gitu juga sih. Iya. Iya, iya, iya. Ya sebenarnya gini ya, kalau pengambilan keputusan antara populer atau enggak, tadi kan lu juga bilang ada yang jadi devil advocate. Sebenarnya kan banyak pendekatan-pendekatan bro. Tapi kalau gua sih, gue suka dengan six thinking head-nya Edward de Bono ya. Karena itu bisa kasih point of view yang berbeda tuh ketika lu mengambil keputusan dalam bisnis lu. Apalagi lu sebagai business owner ya. Jadi harusnya ketika ada orang yang kasih point of view yang mungkin bertentangan atau mungkin yang mengkritik, harusnya lu nggak perlu sensi sih, karena kan ya lu ngumpulin point of view itu ya lu coba compile, lalu lu coba ambil keputusan yang mana yang emang cocok kan. Itu kalau momennya lagi asik gitu kan. Kalau momennya si bosnya lagi stres, lagi gak butuh itu, ya kan egonya keluar. Iya, tapi makanya belajar bro. Itu kan six thinking head kan udah lama bro metodenya bro. Edward de Bono itu kan lama itu, bukan orang baru. Ya, harusnya begitu, memang harusnya begitu. Cuman kan kenyataannya, gua banyak nih yang cerita ke gua kan, gua Hmm. ngajarin ke teman-teman, praktisi HR atau calon praktisi itu, gua ngajarin lu tuh harus paham undang-undang, lu tuh harus berjuang di perusahaan lu harus sesuai dengan undang-undang gitu ya. Hmm. Dalam praktek di lapangannya ini anak-anak yang, khususnya anak-anak muda nih, ketika dia sudah tahu undang-undang seperti apa, dia bekerja di satu perusahaan, ternyata perusahaan itu nggak sesuai undang-undang, dia vokal, dia nggak kuat. Karena Hmm. powernya jauh banget, dan si manajemennya bilang, lo mau ngikutin gua yang lebih tahu bisnis, apa lo ngikutin undang-undang? Gua nggak mau ikutin undang-undang. Ada statement begitu. Hmm. Sampai Hmm. si bisnis owner, si manajemennya bilang, gua nggak mau ngikutin namanya undang-undang cipta kerja, gua nggak mau ngikutin PP 3. Pokoknya semuanya aturan ketenaga kerja disebutnya sama dia, gua nggak mau. Karena mereka, kata si undang-undang itu, bilangnya si manajemen itu ya, tidak ngerti bisnis. Gitu. Akhirnya ribut loh, ribut, akhirnya si orang itu akhirnya milik keluar. Nah itu challenge-nya kan di sana, tidak Hmm. semua manajemen mau. Dan walaupun ada juga beberapa yang cerita bahwa dia berhasil membawa perubahan di perusahaannya yang tadinya tidak sesuai undang-undang, pelan-pelan sesuai undang-undang. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, berarti perjuangan masing-masing beda-beda ya. Ya beda, beda, Hmm. beda. Hmm. 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 Dan nggak semua perusahaan punya SR loh. Nggak, iya sih, nggak semua perusahaan punya HR bener. Ada yang masih kecil, masih ini nggak ada. Yang ngerekrut ya bosnya sendiri. Bahkan ada yang sudah belasan tahun nggak punya SR loh. Hmm. 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 Artinya ketika perusahaannya nggak punya HR, dan selama ini yang ngurusin people-nya siapa tuh?
Berarti kalau ada yang nggak sesuai undang-undang, yang nggak akan ada yang ngurusin, nggak akan ada yang ngurusin. Itu serah bosnya. Iya, betul. Itu Betul, prakteknya betul. banyak. Banyak. Betul, 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 betul. Ya, teman pada intinya gini lah bro ya. Berarti grup blacklist blacklist itu mitos ya. Gue Grup karena belum black. pernah masuk. Karena tapi gini loh bro, Hah. bayangkan seberapa lelahnya gue harus ngumpulin data blacklist dan gue harus ngecek. Nih, satu posisi ketika gue buka lowongan kerja bisa jadi yang lama 100. Ya, Yes. taruhlah rata-rata 100. Gimana caranya gue ngecek yang ngelamar 100 itu, atau yang gue pilih, gue cek lagi ke data blacklist. Kan lelah tuh. Iya, bener sih. Kecuali emang dia gabut kali ya. Dia di kantor nggak ada kerjaan kali ya. Dia sebenarnya nggak buka rekrutmen juga. Dia nggak ada kerjaan. Akhirnya dia bikin blacklist sendiri aja. Ngajakin yang Iya, lain tuh, ini data blacklist. iya, iya, iya. Iya sih. Ya, tapi anyway, ini lah ya. Kemarin sebenarnya sih, gua nggak nyangka sih, bro. Gitu kejadian dua dua kejadian tuh terjadi dalam waktu yang berdekatan ya. Dan itu rame di Twitter dan kalau di Twitter itu kan emang sebenarnya terhadap HR tuh lumayan banyak yang antipati ya karena ya ini kelakuan-kelakuan kayak begini minus kayak gini nih yang bikin orang-orang tuh akhirnya jadi antipati. Dan yang sebenarnya yang gue lihat juga ya kan orang-orang ini kan quote unquote so jago ya. Tapi ketika akhirnya ada ya orang-orang lain yang mengkritik, yang kasih masukan entah keras ataupun ini ya, lembut ya. Orang-orang ini ya itu bro, ibaratnya ke berani mukul, tapi ketika dipukul balik itu sensi. Nah itu, kita kita gue setuju sih sama statement lu sih, harusnya nggak gitu ya. Iya, Kita juga harusnya ketika ada masukan walaupun keras ya kita pikir benar apa enggak nih gitu kan. iya. Ya kalau lu berani mukul ya lu harus siap dipukul. Nggak ada yang namanya lu mukul-mukul terus bro. Ya, karena yang dipukul itu pasti akan balik mukul, iya gak sih? Makanya gue bilang hati-hati tuh. Nanti kalau si si yang di tag itu nyerang balik, itu kan bisa masuk ke pencemaran nama baik juga bisa loh itu. Oh ya bisa aja kalau mau dikasusin. Karena gini ya, Kan? kita nggak pernah tahu yang orang yang kita coba ini ya, yang coba kita bully ya, itu kan sebenarnya orangnya tuh powernya sejauh mana. Apalagi kalau dia bukan Nah, orang yang low profile, tapi ternyata dia punya backingannya banyak gitu kan. Oh mampus lu, anak jenderal jangan-jangan mati kan lu. nah, pernah ada kejadian loh, temen gue begitu pernah loh Hmm. di perusahaannya ya, di perusahaannya ternyata yang dia lawan itu ternyata backingannya itu sampai level pusat, pemerintah pusat. Hmm. Habis perusahaannya. Akhirnya ya harus ngikutin kemauan mereka segala macam lah. Gampangannya ya sampai nyembah-nyembah lah istilahnya. Itu nggak nyangka bahwa ternyata yang dia Hehe. lawan itu sebenarnya gila-gilaan. Sampai Hmm. sampai level pusat turun, habis sudah itu. Iya, iya, iya. Ya, intinya ini lah ya, hati-hati di internet lah ya. Jangan suka petentang petenteng lah ya. Apalagi kalau lu sebenarnya masih bukan siapa-siapa gitu lu. Yes. Iya, lebih bijak aja sih. Oke lah bro, thank you bro buat ngobrol-ngobrolnya bro. Gua senang bisa ngobrol sama lu lagi, walaupun kita ngobrol jarak jauh. Sama-sama. Thank you juga udah ngundang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya harusnya bermanfaat lah. Khususnya inilah ya buat rekruter HR sama juga ya, teman-teman yang juga karyawan juga lah ya. Ya, Ya. ya. Pokoknya recruiter jangan sombong lah. Recruiter Mm-mm. jangan sombong karena kita nggak tahu yang nggak jadi kita rekrut itu entah ke depannya akan menjadi apa. Nah, jadi recruiter itu jangan sombong. Yang kedua ya teman-teman karyawan, kalau melihat recruiter yang nggak benar, HR yang nggak benar, laporin lah, speak up lah. Iya benar, speak up Ya, aja. ya Hmm. speak up aja nggak apa-apa. Betul 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 betul. Makanya juga yang HR tuh juga ikut pelatihan nih sama Himawan, ya kan, biar tahu ilmunya gimana. Kan lucu lu kerja tapi lu nggak tahu ilmunya, aneh. Ah, banyak loh, banyak loh. Iya, gak cuma di SR bro, kayak gue di marketing, di branding segala macem, ngakunya kerja jadi apa CMO segala macem, marketing activity saja kagak ngerti bro, juga banyak yang kayak gitu. Siap, 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 Iya. siap. Oke lah bro, gue close dulu ya untuk Talk to Talk episode kali ini. Gue Andri dan Himawan. Jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.